Makanya angka 12 di Quran paling banyak. Nabi Musa memukul batu, terpancar 12 mata air. Nabi Muhammad pun lahir tanggal 12 Rabiul Awal. 12 tuh bahasa simbol 1 dan 2. 12 kan hiji jeung 2. Hiji teh saha? Hiji itu adalah diri sejati kita. Nu 2 saha? Allah dan Rasulnya. Kenalkan diri sejatimu pada Allahnya, kenalkan pada Rasulnya. Mun hiji geus pagih jeung 2 Rabiul Awal. Awal mengenal Rob, mual cilaka. Saiful Karim bukan ustadz. Ya kata siapa? Pernah nggak saya mengenalkan atau saya menyebut Ustadz Saiful Karim? Enggak. Saya nulis di YouTube Saiful Karim aja, kan saya bukan siapa-siapa. Bukan kiai. Ya iya bukan. Bukan ulama, apalagi dandanannya kayak gini. Tapi pendeta, alhamdulillah. Karena saya tahu, saya sudah membuktikan. Sampai Allah berkata di dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan pada dirimu sendiri. Ternyata kalau kita mesek awak nyuai badan, artinya apa? Membuka rahasia diri. Bukan sekedar melihat diri secara fisik, tapi melihat tubuh batin kita yang tanpa batas dalam diri kita. Ternyata hidup kita pun menjadi tanpa batas. Hayang teh? Sarira disebutnya juga urang, betul? Karena orang Sunda menyebutnya kayak urang, betul? Urang. Nah, urang itu artinya wadah, wadah pusaka diri. Dalam diri kita ini ada harta pusaka, ada harta karun yang terpendam. Ini wadahnya aja disebut sarira. Sarira itu urang, wadah pusaka diri. Bahasa lainnya ruhang, ruhang jadi ruang. Ruang itu kan sebetulnya tempat, betul? Gitu. Jadi ini tempat bagi siapa? Tempat sang ruh dari sang Mahabadi yang sedang dikaryakan di sini. Harus bisa mesek awak nyuai badan, sing panggih jeung buktina. Tah, urang mah da ngaji teh can dugi kadinya. Kakara bisa nyalahkeun batur. Betul nggak? Pokoknya batur beda, salah we lah. Sisot gitu. Barjencanya gitu ya. Da diajarkeunnya eta teh pelajaran ngewak ka batur teh. Padahal pelajaran yang sebenarnya orang Sunda mah nu ngewa pun kudu dipikanya. Makanya pelajaran tertinggi yang paling sulit bagi kita itu adalah nyaah kanu ngewa eta. Ari nyaah kanu bager mah biasa. Ya. Eta salaki pika sebeleun kudunya sok lah praktekeun. Betul enggak? Pelit gede amak, goreng patut. Pika sebeleun kudunya coba. Da bohongan sorangan atau milih si eta. Ya. Sarira itu ternyata dari kata sa itu tunggal. Ri itu cahaya. Ri itu cahaya diri dari dalam. Kalau ra cahaya luar dari luar. Makanya cahaya ada dari dalam, cahaya dari luar. Makanya sarira itu artinya ya memanunggalkan cahaya dari dalam dengan cahaya dari luar. Itu yang disebut dengan hidup selaras. Terus di kadinya Bapak Ibu ngaos teh. Cacan karunya teh. Pantas we teu boleh ngeluh wae hirup teh nya. Kieu-kieu teuing Gusti. Eta umur geus beak, geus asar. Masih nyari bahagia teh di mana? Tuh karunya teuing. Padahal bahagia mah juga nyapu Bapak Ibu. Seperti nyapu, singkirkan aja kotorannya, sisanya bersih. Dah bahagia mah begitu alami, singkirkan ya semua penghalangnya, bahagia. Sok
Mau saya buktikan? Sederhana. Sederhana. Dari mana sumber ketidakbahagiaan? Contoh, sederhana kan? Kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Coba aja. Kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Coba. Begitu orang lain nurut sama kita seperti yang kita mau, kita akan melekat pada orang itu. Tidak bahagia. Begitu orang lain, apalagi seperti yang tidak kita mau. Betul? Pasti menendang? Oke. Makanya sepanjang kita menendang, mencengkram, tidak akan bahagia. Bahagia sederhana. Terima semua orang apa adanya. Itu aja. Coba aja. Gampang. Dan ngaji dengan saya mah gampang. Asal dipraktekkan. Betul nggak? Dan kita mah jarang praktek ya. Ngaji teh hayo we ngapalkeun. Ya. Hari nulis rajin, hari praktek ente. Ya, tiap ngaos teh sibuk we nulis, betul nggak? Gitu. Karunya teh ya. Jadi sarira itu tempat pertemuan cahaya dalam dengan cahaya luar. Satu tunggal menyatu. Nah, apa cahaya luar? Lihat saya Bapak Ibu. Bukankah semua makhluk hidup itu mengambil kehidupan dari sini? Lewat napas. Betul nggak? Ada nggak yang di dalam? Ada. Yang di dalam itu harus terhubung dengan yang di luar. Kalau yang di dalam terhubung dengan yang di luar, perhatikan saya. Itu yang disebut dengan manunggal. Oh ternyata yang di dalam dengan yang di luar sama. Ternyata yang meliputi saya dengan yang meliputi semua orang itu adalah yang sama. Cuma meliputi segala bentuk. Coba, mungkin nggak kita nyakitin orang? Enggak. Ternyata Allah yang meliputi semesta raya ini, Dia adalah meliputi saya dan meliputi semua makhluk di semesta ini. Gitu. Makanya Allah teh nyalira, tapi sanes salira. Nyalirana Allah mah nyaliara. Tuh, nyaliara itu meliputi semua makhluk. Allah teh mung hiji, tapi sanes hiji sahiji. Tapi hiji na ngahiji. Jadi orang teh kabeungkeut ku tali. Talinya namanya Allah. Coba lamun orang kabeungkeut ka sadayana. Da moal yang ngewa ka batur. Da ngewa ka batur teh pedah orang ngerasa terpisah, orang jeung batur. Betul enggak? Tuh. Jadi aja pusing. Betul nggak? Berapa keliling pusing Bapak Ibu? 7. Dah pusing mah asal nanti dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Data aya pusing 8 keliling 7. Weh. Betul nggak? Nah marane teh pusing teh tinu 7. Betul nggak? Pano ningali batur tasna alus pusing. Betul Bapak Ibu? Makanya orang tua kita mah aduh saking pinternya kalau ngomong itu nggak sembarangan. Pusing 7 keliling. Muncilah K12. Datang arti wae maraneh mah. Hari ngaji nyalakeun batur wae. Cilaka mah 12. Makanya angka 12 di Quran paling banyak. Nabi Musa memukul batu terpancar 12 mata air. Nabi Muhammad pun lahir tanggal 12 Rabiul Awal. 12 tuh bahasa simbol 1 dan 2. 12 kan hiji jeung 2. Hiji teh saha? Hiji itu adalah diri sejati kita. Nu 2 saha? Allah dan Rasulnya. Kenalkan diri sejatimu pada Allahnya, kenalkan pada Rasulnya. Mun hiji geus pagi jeung 2 Rabiul Awal. Awal mengenal Rob mual cilaka. Maka cilakana ge teu aya 11. Ieu mah mahal teuing nya ilmu teh. Aduh gratis deh. Da kalian mah mohon maaf ya.
bicara tuh tadi perhatikan. Kalau sadar kecil, kritis kalau sadar kecil. Nah, hari lieur, hari pusing 7 keliling. Nah, sarua jeung 7 kali tawaf di Mekah, sarua dengan 7 batu melempar jumroh, sarua jeung 7 bolak-balik Safa dan Marwah. Karena semua yang membuat kita pusing itu iya nu 7. Sagala anu kadangu pikiran kumaneh. Sagala anu kadeuleu pikiran kumaneh. Sagala nu kaambe pikiran kumaneh. Nu diomongkeun ku batur pikiran kumaneh. Sok rek teu pusing kumaha. Paham? Ngaraos teh ka mana wae sih. Makanya kita tuh ngaji jadi kemana-mana aja. Yang dekat di sini tidak pernah diurus. Padahal sederhana. Kenapa saya pusing? Dari sini. Tadi dijaga, tadi diriksa. Gitu. Mun ya dijaga diriksa masuk beres. Makanya begitu pikiran diam, alam semesta akan melayani. Praktekkan, praktekkan. Sarira, sarila disebut kula. Kula dari kata kala. Kala itu waktu. Nah, waktu dalam tradisi para hyang leluhur kita di Sunda, waktu itu adalah antara. Waktu itu antara 2 kejadian, itu waktu. Kala dari 2 kata, dari ka artinya alam, ya, alam jadi, atau disebut juga kejadian. La itu energi ternyata. Jadi leluhur kita mah di Nusantara sudah kenal konsep energi dari dulu. Sebelum rumus E sama dengan HF ditemukan di fisika, leluhur kita sudah kenal konsep energi. Bahwa alam semesta ini adalah energi. Kita adalah energi, pikiran energi, perasaan energi. Kalau energi isinya 2, getaran, frekuensi, dan vibrasi. Sok Bapak Ibu mau ngomong apa di sini? Kalau ngomongnya tidak pakai perasaan, tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau bicara pakai perasaan, itu jadi doa. Saya baca tuduh ajaran Buhun. Ternyata konsep doa, ajaran leluhur kita itu apa? Menggetarkan pikiran dan perasaan. Kita menjadi sumber magnet yang bisa menarik semua di semesta yang sama frekuensi dengan kita. Jadi orang tua kita di Nusantara sudah kenal hukum tarik-menarik sebelum hukum tarik-menarik ditemukan oleh banyak orang. Namanya law of attraction. Kalau orang geus apaleun. Makanya hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau berpikir, hati-hati kalau merasa. Udah diajarkan. Kenapa? Karena apa? Semua yang dibicarakan itu akan jadi kenyataan. Kalau diberi rasa, apalagi kalau sudah jadi keyakinan. Jadi ternyata yang namanya sarira itu tempat terjadinya energi yang dahsyat di dalam diri. Jadi sarira kita ini, diri kita ini, di sini ada energi yang tanpa batas. Semua yang membatasi energi ini adalah pikiran kita. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu berpikir, hidup saya adalah gaji saya. Sudah, hidupmu hanya gaji. Tidak akan berlaku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak, karena kita menyangka seolah-olah hidup kita adalah gaji kita. Gaji kita sudah jadi Tuhan, sudah jadi berhala. Kenapa? Karena kerjanya cari uang. Coba kerja itu, saya datang ke dunia ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya. Uang bukan tujuan. Uang nanti yang akan datang mengunjungi kita setelah kita memerankan diri sebagai kepanjangan tangan Allah. Sekarang tanya semua orang, yang dagang pasti cari uang, yang jadi pejabat cari uang. Saya tanya mahasiswa semuanya, kenapa Anda kuliah? Semua jawabannya, karena ingin uang. Uang sudah nomor 1. Tidak ada yang menjawab, saya jadi mahasiswa karena saya percaya ini jalan hidup saya. Allah sedang ngasih peran buat saya.
dan saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah lewat peran saya untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Coba Bapak Ibu, kalau mau dagang, catering, jangan cari uang. Pikirkan, Allah ngasih bakat masak sama saya, dan saya senang masak di dapur. Mulai sekarang saya ingin melayani orang-orang yang mungkin oleh Allah tidak dikasih bakat masak. Dagang dah. Tapi niatnya itu bukan uang. Dapat nggak uang? Saksikan saya, saksikan omongan saya. Begitu niatnya dirubah, bahkan uang mengejar kamu, bukan kamu mengejar-ngejar uang. Kalau ingin lebih detail lagi, ikut pelatihan di saya. Namanya pelatihan dirindukan uang. Mau dirindukan uang? Ya, investasi. Investasi. Sesekali coba ya, berikan uang kita dari sini ke atas. Tong tidak kehanap. Wah. Betul nggak? Ih, pelatihan bayar segitu. Mahal. Orang yang berpikir mahal ada sangsara salilan. Coba berpikir kebeli, saya bisa. Kalau ada sepatu baru di toko, saya pasti pakai sepatu itu. Jangan berpikir mahal. Saya datang lagi besok, pasti ada duitnya. Pasti ada jalan dari semesta. Yang berpikir mahal, apalagi sepatu mahal banget, perampokan. Mal bisa pakai sepatu eta, setam. Jadi kula, lihat saya, kula, sarira, tempat kejadian energi. Nah, di Sunda disebut kuring. Kuring, kuring. Jadi kurung. Kurung itu kan kandang. Betul? Makanya bahasa yang lebih dahsyat lagi disebut aing. Kalian mah ngerti. Ing itu getaran. Aing. Nanti ya saya bahas aing. Harus 4 SKS kuliah itu khusus aing. Makanya ya orang Sunda kalau sudah menunjukkan kesundaannya, aing, persib nu aing, bapak aing, gitu. Kan kita mengatakan, itu kasar, bisanya cuma gitu aja kalian. Gak ngerti kalau itu sedang menunjukkan jati diri, sedang menunjukkan kalimat lana a'maluna walakum a'malukum. Ini kajian saintifik. Makanya ada yang mencemooh saya. Saiful Karim bukan ustadz. Ya kata siapa? Pernah nggak saya mengenalkan atau saya menyebut Ustadz Saiful Karim? Enggak. Saya nulis di YouTube Saiful Karim aja. Kan saya bukan siapa-siapa. Bukan kiai. Ya iya bukan. Bukan ulama. Apalagi dandanannya kayak gini. Tapi pendeta, alhamdulillah, kan pendeta mah bagus, betul nggak? Orang yang terpandang di agama Nasrani. Ya, makanya jangan tertipu oleh luarnya. Kita harus lihat dalamnya. Ya, oke, lihat. Tata sarira itu mengenal diri supaya bisa pulang mulih kajati mula kaasa. Mulih kajati, siapa yang mulih kajati? Sejatinya diri, mulihnya kajati asal dari Allah kembali kepada Allah. Tubuh kita berasal dari tanah kembali ke tanah untuk melakukan proses siklus selanjutnya. Setelah di tanah tubuh kita dikubur, ntar juga jadi singkong, ntar jadi ubi, ntar jadi kangkung, betul? Jadi rumput, dimakan sapi. Kenapa? Atom-atom yang diurai di tubuh kita tidak akan pernah hancur.